Ini adalah laptop high performance terbaru dari Acer yang nggak hanya cocok buat main game, tapi juga cocok buat kerja. Performa CPU-nya kenceng, pakai Ryzen 5 240 prosesor yang mantap dipakai buat multitasking. Diskret grafisnya juga udah pakai Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU. Jelas kenceng yang satu ini. RAM-nya 16GB DDR5, storage 512GB dan masih bisa di-upgrade. Layar juga mewah nih, ukurannya 16 inci, IPS, Full HD, 180Hz dan udah 100% sRGB. Mirip seperti laptop gaming kelas atas ya. Ya, ini adalah Acer Nitro V16s AI. Oke, Nitro V16s AI ini adalah lini laptop gaming kelas entry level dari Acer dengan layar ukuran 16 inci dan ukuran yang tergolong slim. Apalagi jika dibandingkan dengan seri Nitro lainnya. Walaupun slim, performanya nggak bercanda nih. Penasaran? Kita bahas dari spesifikasi utamanya dulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 5 240. Codename-nya adalah Hawk Point. Arsitekturnya Zen 4 TSMC 4 nanometer FinFET. Default TDP-nya di 45 watt. Dia punya 6 core dan 12 thread. Maksimum boost clock-nya up to 5 GHz. Untuk electric cache-nya ada di 16 MB. NPU-nya pakai AMD Ryzen AI. Performance-nya up to 16 TOPS. IGP pakai AMD Radeon 760M Graphics. Dia punya 8 graphics core dengan total 512 shader unit. Untuk RAM-nya itu 16 GB DDR5 5600 SODIMM dan ini single channel. Sayangnya memang masih single channel tapi udah 16 GB nih. Dan kalau mau upgrade bisa karena ada 2 slot SODIMM di laptop yang satu ini. Untuk storage-nya 512GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 dan masih ada satu slot SSD M.2 lagi. Jadi kita bisa nambah storage tanpa perlu mengganti SSD yang udah terpasang. Disk grafisnya pakai Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU. Ini arsitekturnya Blackwell yang baru ya. Dia punya total 2560 CUDA cores. Kapasitas VRAM-nya ada di 8GB GDDR7 128 bit. Maksimum TGP-nya ada di 85 watt dan dia tentunya udah support resizable bar serta pastinya udah support teknologi terbaru dari Nvidia seperti DLSS 4 dan multi-frame generation. Untuk konektivitas wireless dia pakai AMD RZ616 Wi-Fi 6E. Ini udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.2. Baterainya 76 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Form factor-nya tentunya clamshell ya atau laptop klasik ya. Dan untuk materialnya bagian chassis atas dan bawahnya ini pakai metal dan untuk chassis area keyboard ini pakai polikarbonat. Nah, untuk desain ini mirip dengan Nitro V16 generasi sebelumnya. Desainnya simple dan dominan warna hitam dan ada logo Nitro yang baru di bagian layar. Untuk warnanya jelas black atau hitam. Dimensinya panjang 35,7 cm, lebar 26,4 cm dan ketebalan di 1,99 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 2,06 kg dan chargernya 352 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya adalah di 2,41 kg. Nah, untuk display, ini adalah panel IPS ukuran 16 inci, resolusinya WUXGA atau 1920x1200 pixel. Aspek rasio udah modern ya, 16:10. Refresh rate juga kencang di 180 Hz. Ini mirip seperti laptop gaming premium. Menurut Acer, color gamutnya ada di 100% sRGB. Nah, kalau dari pujian kami, pertama kita cek tingkat kecerahannya itu maksimum kondisi indoor mencapai 440 nits. Untuk gamut coveragenya 98,3% sRGB dan gamut volume di 101,5% sRGB. Jadi bisa dilihat ya, kalau layarnya emang udah sesuai dengan klaim dari Acer. Kalau mau dipakai buat content creation, udah cocok banget yang satu nih. Bingkai layar kanan dan kiri ini tipis ya, tipis untuk sebuah laptop gaming. Kalau bingkai atas memang sedikit tebal, karena ada kamera dan mikrofon di area itu. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, kita lihat ini sayangnya memang resolusinya masih di 720p 30 fps. Dan seperti biasa, mikrofon ada terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Untuk kemampuannya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas kamera dari Acer Nitro V16s AI yang satu ini. Untuk pencahayaan di sini kita menggunakan lampu studio, jadi pencahayaannya lumayan terang dan hasilnya di sini gambarnya juga cukup terang ya. Untuk resolusinya di sini dia maksimal sampai 720p dan di sini kalau kita lihat detailnya sudah mencukupi ya untuk kebutuhan video dasar seperti meeting online. Setidaknya gambar di sini masih terlihat terang dan juga minim noise. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas mikrofon dan noise cancelling dari Acer Nitro V16s AI yang satu ini. Untuk di sini skenario-nya kita di dalam studio dengan kondisi kipas laptop di kecepatan 100% untuk mensimulasikan suara berisik dari kipas laptop. Dan bisa didengar ya, di sini suara saya bisa terdengar dengan jelas dan suara kipas laptop bisa diredam dengan baik.
Lanjut lagi untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang ada di sisi kanan dan kiri mengarah ke alas laptop. Untuk kualitas suaranya tergolong lantang ya untuk sebuah laptop di kelas harga segini. Nah, walaupun bassnya agak kurang terasa, tapi mid dan high-nya terasa rapih, nggak melengking gitu ya. Jadi cukup nyaman digunakan buat dengerin musik, terutama musik yang memang dominan vokal. Tapi untuk gaming ya tentunya bassnya nggak bisa yang menggelegar gitu ya. Nah, lanjut untuk konektor. Di kiri ada Kensington lock slot, lalu ada Ethernet port, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, ada satu micro SD card reader, dan satu audio combo jack 3,5 mm. Di kanan ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A, lalu di belakang ada satu DC in, satu HDMI, dan satu USB 4 yang sudah support DisplayPort 1.4, power delivery, dan penggunaan perangkat Thunderbolt. Oke, untuk keyboardnya, laptop ini pakai keyboard chiclet dengan layout yang full ya, di sini penuh ya. Jadi di sisi kanan itu ada numpad, cocok nih buat dipakai kalian-kalian yang sering ngetik angka seperti untuk analisis data, akuntan, atau programmer gitu ya. Tombolnya terasa soft saat digunakan untuk ngetik dan cukup silent. Untuk tombol anak panahnya ini punya ukuran yang penuh, jadi nyaman digunakan. Untuk tombol navigasi seperti page up, page down, home, dan end ini menyatu dengan tombol numpad. Dan di sini ada tombol khusus untuk membuka software NitroSense di area numpad. Di pojok kiri atas juga terdapat tombol fisik yang bisa digunakan untuk mengubah mode performa dari si laptop ini. Tentunya laptop ini sudah dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna. Pengaturan warna dan tingkat keserahan dapat dilakukan melalui software NitroSense. Nah, untuk touchpad ini ukurannya cukup memadai di 12,6 x 8,3 cm. Letaknya sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Tentunya yang satu ini sudah support Windows Precision Driver juga. Sekarang kita lihat sistem pendinginnya. Acer Nitro V16S AI ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 3 heat pipe. Intake dari bawah dan lubang pembuangan udara ke arah samping kanan kiri laptop dan ke belakang juga. Oke, sekarang kita lihat aspek performanya. Seperti biasa, kita bisa mengubah opsi performa melalui software NitroSense. Opsinya adalah Quiet, Balance, Performance, dan Turbo. Di software ini juga ada pengaturan kecepatan kipas. Opsinya adalah Auto, Max, dan Custom. Perlu diperhatikan bahwa pengujian laptop ini dilakukan dengan konfigurasi single channel 16 GB ya, jadi sesuai dengan bawaannya aja. Mari kita lihat dulu konsistensi performa dengan Cinebench R23 stabilitasnya ya. Untuk skor maksimum bisa dicapai adalah di mode balance mencapai 12.139 poin. Sedangkan di mode turbo kecepatan kipas maksimal skor bisa mencapai 12.781 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan untuk mode balance itu ada di kisaran 12 ribuan poin, sementara di mode turbo itu ada di kisaran 12.600 sampai 12.700-an poin. Untuk suhu kerja, di mode turbo suhu CPU dari kisaran 85 sampai 89 derajat Celcius dengan spike tiap awaran ke kisaran 91 sampai 93 derajat Celcius saja. Lanjut kita langsung lihat aja pakai Blender 4.5 barbershop test ini yang berat ya. Kalau kita pakai CPU render selesai dalam waktu 32 menit 58 detik. Tapi kalau kita pakai GPU render pakai CUDA selesai dalam waktu hanya 4 menit 2 detik saja. Kenceng kan? Nah, suhu kerja kalau kita pakai GPU render di CPU itu mencapai kisaran 40 sampai 50 derajat Celcius saja dengan sesekali ada spike ke 69 derajat Celcius saja. Sementara GPU bahkan di bawah 52 derajat Celcius. Sangat aman ini. Sekarang kita lihat Adobe Premiere Pro CC 2025. Video yang digunakan durasinya 2 menit 7 detik seperti biasa. Nah, kalau untuk 4K 60 video exporting, software only butuh waktu 10 menit 30 detik, sementara dengan CUDA, wah kencang di 2 menit 3 detik. Ini 4K 60 ya. Kalau 1080p 60 fps, software only butuh waktu 2 menit 10 detik, sementara CUDA hanya 33 detik saja. Untuk suhu kerja ya, pas melakukan 4K 60 video exporting dengan CUDA, suhu CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius dan suhu GPU di bawah 55 derajat Celcius. Lagi-lagi masih aman. Sekarang kita lihat kalau kita pakai DaVinci Resolve 19, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Kita masih pakai video yang sama, 4K 60 video exporting itu saya dalam waktu 3 menit 13 detik saja. Sementara untuk 1080p 60 fps itu butuh waktu hanya 59 detik. Untuk suhu kerjanya pas melakukan 4K 60 video exporting, suhu CPU dari kisaran 70 sampai 81 derajat Celcius dan GPU di kisaran 50 sampai 63 derajat Celcius. Lagi-lagi masih sangat aman. Sekarang kita lihat trademark graphics score-nya. Untuk Firestrike DirectX 11 dia dapat 27.147 poin, TimeSpy DirectX 12 dia dapat 9.860 poin. Untuk suhu kerja menggunakan trademark TimeSpy stress test, suhu GPU dari kisaran 65 sampai 71 derajat Celcius saja. Aman banget. Nah, sekarang tentunya kita harus lihat kemampuan gamingnya.
Oke, di game yang terakhir ini ya, Assassin's Creed Mirage ya, kita lihat suhu kerja CPU-nya dari kisaran 70 sampai 76 derajat Celcius dan untuk GPU dari kisaran 68 sampai 71 derajat Celcius. Adem banget yang satu ini. Kalau suhu permukaannya bagaimana? Titik terpanas ada di bagian chassis atas keyboard yang mencapai 47 derajat Celcius. Tapi tenang, kita kan nggak pegang area ini kalau kita main game ya. Nah, untuk permukaan keyboard, area terpanas ada di bagian tengah dan tengah kiri dengan suhu di kisaran 36 sampai 41 derajat Celcius. Untuk keyboard, area WASD dan area numpad suhunya di bawah 35 derajat Celcius. Jadi aman banget ya. Sementara untuk palm rest dan touchpadnya itu aman sekali, bahkan di bawah 29 derajat Celcius. Nah, sebelum kita masuk ke pujian berikutnya, ada yang perlu diperhatikan ya. Saat kita gunakan untuk main game Assassin's Creed Mirage di mode turbo dengan kecepatan maksimal, kita bisa lihat bahwa persentase baterai itu turun meskipun kondisi laptopnya dicolok ke charger. Kalau dihitung, baterai turun sekitar 15-20% tiap jam. Menurut Acer ini normal ya, karena memang di mode ini laptop akan mencoba mengambil daya dari charger dan baterai secara bersamaan saat keadaannya memungkinkan. Ini tampaknya supaya performanya maksimal dan kita nggak perlu khawatir bahwa laptopnya itu mati saat main game karena kita bisa lihat bahwa batas terendah baterainya itu dipatok di kisaran 30%. Jadi, saat kapasitas baterai turun hingga 30%, laptop akan secara otomatis menurunkan sedikit konsumsi daya. Ini untuk menjaga agar persentase baterai tidak turun lagi. Menurut Acer, ini tidak akan menurunkan kapasitas maksimum dari baterai atau battery health secara signifikan. Karena prinsip kerjanya mirip seperti mode konservasi baterai yang menjaga agar kapasitasnya di 80% itu, ya. Jadi harusnya ini aman-aman saja. Lanjut untuk storage size-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6030 MB per second dan tulis di 4186 MB per second. Sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Untuk pengujian baterai mode performa kita set di balance dan kecepatan kipasnya di auto. Refresh rate default di 180 Hz, brightness di 120 nits dan volume di 20%. Hasilnya saat digunakan untuk video playback resolusi 1080p, baterai habis setelah 10 jam 10 menit. Hasilnya cukup oke nih untuk sebuah laptop gaming sekencang ini. Sekarang kita lihat untuk chargingnya. 30 menit pertama baterai terisi di 56%. Sementara untuk mencapai dari kosong sampai penuh itu butuh waktu hanya 1 jam 28 menit saja. Ini kencang banget nih chargingnya ya. Luar biasa, udah kayak HP aja nih. Sekarang kita lihat untuk harganya. Laptop yang satu dijual di harga kisaran 19.499.000 dan ini sudah termasuk Microsoft Office Home 2024, Microsoft Office 365 1 tahun berlangganan, lalu ada PC Game Pass selama 3 bulan dan ada garansi 3 tahun layanan, 3 tahun spare parts dan Acer Accidental Damage Protection di tahun pertama. Wah, lengkap ya. Selain varian yang satu ini, ada juga yang pakai Ryzen 7 260 RTX 5050 dengan harga di Rp20.999.000. Dan ada juga yang pakai Ryzen 7 260 RTX 5060 dengan harga Rp22.999.000. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertama, walaupun kapasitas RAM-nya sudah 16 GB, sayangnya ini memang konfigurasinya masih single channel. Sisi positifnya, kalau memang kita mau nambah, kita nggak perlu mengganti RAM yang udah terpasang. Lalu, kameranya ini masih 720p, bukan yang 1080p. Dan kita lihat baterai itu akan menurun saat digunakan untuk bermain di mode turbo ya. Walaupun demikian, turunnya akan dijaga sampai 30% saja. Jadi nggak perlu takut tahu-tahu laptopnya mati karena dipakai main game sambil nyolok ke charger. Dari sisi menariknya, dia udah pakai RTX 50 series, jadi jelas kencang di sini. Dipakai buat editing video sampai 4K 60 juga lancar banget. Mau buat kerjaan 3D, CAD, aman, gak ada masalah. Gaming AAA berat-berat juga kencang di sini. Prosesor juga oke ya, pakai Ryzen 5 240 yang punya 6 core 12 thread, jadi cocok lah untuk multitasking. Storage-nya juga lumayan kencang. Layarnya mewah, IPS 100% sRGB dan refresh-nya juga tinggi banget di 180 Hz. Baterai juga awet saat dipakai buat kerjaan ringan, jadi bisa dipakai buat kerja banget nih ya. Charging juga kenceng banget. Konektor juga lengkap, bahkan ada USB 4 di sini. Lalu dia punya bonus Microsoft Office. Garansi juga 3 tahun lengkap dengan Acer Accidental Damage Protection di tahun pertama. Jadi laptop ini cocoknya buat siapa sih? Pertama, buat gamers yang nyari laptop gaming ukuran 16 inci pakai RTX 50 series dengan harga belasan juta. Ini bisa jadi pilihan. Lalu, buat yang kerja di bidang kreatif seperti editing video, editing foto, atau bahkan 3D modeling atau CAD, ini juga cocok banget. Buat pelajar atau mahasiswa yang butuh laptop high performance, tentunya cocok juga yang satu nih. Atau mau dipakai buat programming, bisa. Asal pastikan aja laptop ini sudah sesuai dengan software atau aplikasi yang digunakan. Intinya, kalau dicari adalah sebuah laptop gaming yang sudah mendukung berbagai teknologi GPU terbaru dengan harga yang masih masuk di akal, rasanya Acer Nitro V16s AI ini bisa jadi pilihan.